Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap hari. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk IHSG sendiri hari ini ditutup di harga 6.636 dengan persentase min 0,59% ya. Dan bagi saya IHSG masih dalam fase uptrend ya, yang dimana harga closing juga sudah di atas EMA 90, dan selama IHSG masih bisa mempertahankan posisinya dan harga closingnya masih bisa di atas 6.626 ya, maka IHSG kemungkinan besar akan naik lagi ya teman-teman ya. Selama bisa mempertahankan posisinya masih di atas 6.626, kemungkinan IHSG masih bisa untuk naik lagi hingga menyentuh area resistennya di 6684 ya. Ini juga tadi IHSG sudah dibanting turun tapi kena area support lalu mantul kembali ya. Jadi untuk IHSG sejauh ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan kondisi IHSG masih dalam kategori uptrend ya. Lanjut, di sini ada saham Demas. Demas hari ini ditutup di harga 224 dengan persentase 0,0% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, ada YP, CC, dan SC, ada GR, PD, dan EP ya. Rata-rata harga di 226. Dan sementara waktu untuk Demas ya, closingnya masih di atas 90, 34, dan 21. Namun tetap teman-teman juga perlu memperhatikan area supportnya ya. Ini supportnya di 192 ya. Support terjauh di sana. Dan untuk resistennya di sini 230 ya, resisten di 230, selanjutnya di 236 juga ya resistennya. 220 juga area support ya, 220 juga area support. 212. Oke, jadi untuk Demas area supportnya berada di harga 220. Jadi selama harga masih bisa mempertahankan di area supportnya ya, maka boleh di hold ya. Dan juga kalau memang Demas masih bertahan di atas 212 area supportnya ini ya, maka boleh untuk dipegang ya. Tapi kalau memang sudah ditembus perlu diperlihatkan lagi ya. Tapi so far untuk Demas supportnya di 220, resisten di 230 ya. Lanjut, di sini ada saham ADHI. Di hari ini ditutup di harga 1.115 dengan persentase plus 0,45%. Ini juga stokastik mau golden crossing ya, bahkan sudah golden crossing. Kalau kita lihat yang akum ada AT, DR, dan KK, di sini ada GR, YP, dan CC. Rata-rata harga di 1.115 dan memang untuk ADI masih bisa dikategorikan dari saham uptrend ya, masih uptrend untuk ADH ini ya. Dan untuk area resistennya di 1190. Ya, resistennya di 1190 dan untuk area supportnya di 1080 ya. Sementara untuk ADHI memang masih ranging terlebih dahulu ya teman-teman ya. Masih ranging terlebih dahulu tapi trennya masih naik ya. Jadi yang mau hold nggak apa-apa di hold saja. Untuk ADHI ya, ini area supportnya sebentar. Area support dari ADHI itu di harga 1080, mungkin yang mau main sideways bisa di 1080 dibeli, nanti jual di 1140 itu masih bisa ya. So far untuk ADHI hari ini memang menguat dan semoga saja besok bisa menguat ya. Support di 1080 dan resisten di 1140 ya. Sementara untuk ADHI ini masih mengejar area resistennya di 1190 dan ketika ini di break ADHI langsung terbang ya. Lanjut, di sini ada saham Kota. Kota hari ini ditutup di harga 114 dengan persentase plus 2,7% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada, sebentar, hari ini ya, wait. Ya, saya ganti terlebih dahulu tanggalnya ya. 16.
Untuk kota, mohon maaf ini untuk broker summary-nya tadi sudah saya cek dan masih error ya, karena juga ini masih jam 3:12. Jadi memang saya sedikit ngebut ya. Untuk kota tetap masih saya bahas menggunakan teknikal dulu ya teman-teman ya. Jadi semoga saja bisa secepatnya pulih untuk broker summary-nya. Untuk kota ini area support-nya di harga 102 dan memang ini sudah ya masih dalam kategori downtrend ya. Kota masih dalam kategori downtrend, untuk area support-nya di 101 atau 102 ya di kisaran sana. Dan untuk area resistennya so far berada di harga 115. Ketika kota bisa membreak area resistennya, mungkin kota bisa naik lagi di kisaran harga 127 ya. Tapi kalau memang kota nggak berhasil menembus harga 115 closingnya, maka kemungkinan besar kota bisa turun lagi ya kurang lebih di 101 ya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat bahwa ini downtrend ya teman-teman bisa lepas dulu ya. Lanjut di sini ada saham CTRA. CTRA hari ini ditutup di harga 1145 dengan persentase min 2,97%. Dan kalau kita lihat yang akum ada PT, EP, dan LG, di sini ada OD, CC. Ya. Dan untuk rata-rata harga di 1168, untuk CTRA masih bisa dikategorikan sebagai saham yang uptrend ya. CTRA masih uptrend, cukup kuat juga ya. Ini trennya cukup kuat juga. Mungkin ada beberapa area support dan resisten yang bisa teman-teman perhatikan ya. Salah satunya supportnya di harga 1120 ya. Belum 1120 ini juga ada resisten sih. Di 1145 ya. Sebentar. Oke. Jadi untuk CTRA area supportnya di harga 1145 ya teman-teman ya. Supportnya di 1145 sesuai harga closing hari ini. Jadi kalau memang besok CTRA mantul lagi ya kemungkinan akan naik ke resistennya ya. Tapi kalau memang masih belum bisa menguat, kemungkinan CTRA akan turun lagi di kisaran harga 1120 yaitu merupakan area supportnya. Jadi untuk CTRA supportnya di 1145, kalau ketemu akan ke 1120. Tapi kalau memang menguat, harga akan naik lagi ke 1175 dan selanjutnya di 1230. So far yang mau di hold nggak ada masalah, di hold saja nggak apa-apa karena CTRA masih dalam kategori uptrend. Oke, lanjut di sini ada saham Friend. Oke, untuk Friend hari ini ditutup di harga 101 dengan persentase min 2,88% ya. Jadi memang Friend sudah beberapa hari turun dan kalau saya lihat di sini pergerakannya masih sideways dulu ya. Ini area supportnya di harga 100 ya. So far majornya di 100, untuk resistennya di 110. Sini juga bisa ya 105. Jadi sementara memang Friend pergerakannya ranging terlebih dahulu ya. Untuk Friend area supportnya di harga 100 ya, supportnya di 100, resistennya di 105 dan selanjutnya di 110. Kalau memang 100 nggak berhasil menguat dan ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 95 atau sebelum 95 akan jatuh lagi ke 98 ya. Yang akum ada EP, SQ dan CC, di sini ada DR, AI dan PD. Untuk rata-rata harganya di 103 ya. Jadi untuk frame bisa diperhatikan lagi selama harga masih bisa bertahan di atas 100 harusnya masih oke untuk dipegang ya. Lanjut di sini ada saham Sing. Sing hari ini ditutup di harga 119 dengan persentase min 1,65%. Jadi Sing ini juga masih dalam kategori downtrend ya. Kategori downtrend untuk yang akumulasi ada KK, SQ dan CC, di sini ada XA, YP dan ZP. Rata-rata harga di 120 dan untuk Sing ini area supportnya di sini ya. Supportnya di 115 hingga 116. Ini merupakan area support. Kalau Sing masih bisa bertahan di atas harga sana, ya kalau yang mau di hold nggak ada masalah ya, di hold saja. Tapi juga harus berhati-hati karena ini Sing masih dalam kategori downtrend ya. Ya, jadi sebaiknya kalau memang mau investasi cari saham yang lagi uptrend bukan downtrend. Oke. Jadi untuk Sing area supportnya di harga 115 hingga 116, yang mau beli bisa di sini dan untuk resistennya di 112 hingga 124. Oke. Lanjut di sini ada saham MDKA. MDKA hari ini ditutup di harga 3450 dengan persentase min 0,86% dan kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, YU dan YP
Di istri ada CS, PD, dan XC. Rata-rata harga di 3480 ya untuk MDKA. Sementara MDKA area supportnya di harga 3380 ya. Supportnya di 3380 dan kalau memang tembus akan ke 3250. Tapi untuk MDKA masih bisa dikategorikan dari dalam saham uptrend ya. Ini masih uptrend dan bullish juga ya, masih bullish. Ini supportnya di 3700 ya. Resistennya di 3700. Oke. Untuk MDKA supportnya di 3380 dan kalau memang masih bisa bertahan di atas 3380 kemungkinan MDKA bisa terbang lagi ya. Yang mau di hold nggak apa-apa, di hold saja. Next target dari MDKA di harga 3700 ya, ini kemungkinan bisa dicapai kalau memang masih bisa di atas 3380 sebagai harga closingnya ya. Lanjut ada MTTL. MTTL hari ini ditutup di harga 3.250 dengan persentase min 1,4% dan memang MTTL juga lagi dalam kategori uptrend ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, SQ, dan NI, di istri ada PD, KK, dan CC ya, rata-rata harga di 3.609. Dan sementara untuk MTDL ada beberapa area support juga yang mungkin teman-teman harus waspadai ya. Ini supportnya di 3380 selama harga masih bisa bertahan di atas 3380 boleh di hold dan untuk resistennya di 3620 ya. Resistennya di 3620, selanjutnya di sini juga. Oke, sebentar. Ya, ini cuma major-majornya saja, bagian kecilnya, tapi secara tren besar MTDL masih uptrend. Selama MTDL masih bisa bertahan di atas 3380 atau 3500, teman-teman boleh hold ya. Selama MTDL bisa bertahan di atas 3500 atau 3380 bisa di hold dan untuk resistennya di 3620 ya. Yang mau di hold nggak ada masalah selama harga sudah bisa bertahan di atas area ini ya. Lanjut di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini ditutup di harga 995 dengan persentase plus 2,05%. Jadi MNCN juga sedang dalam kategori uptrend ya, masih uptrend. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada ZP, CS, dan MI, di istri ada MG, EP, dan YP ya, rata-rata harga di 990. Jadi rata-rata harga secara keseluruhan juga masih mendekati daripada harga closing hari ini. Untuk area supportnya itu berada di harga 945 ya. Supportnya di 945 dan untuk resistennya di sini. Ya, sebentar. Resistennya di 1035 ya, teman-teman ya. Ini resistennya di 1035, untuk support terdekatnya di 985. Jadi untuk MNCN so far untuk supportnya di 985 dan target price-nya itu di 1035 ya. Yang mau di hold nggak ada masalah. Ya, selama harga masih bisa bertahan di 945 boleh di hold. Oke. Lanjut di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 0,48%. Dan sementara memang BRIS masih sideways ya. Masih sideways, untuk area supportnya berada di harga 2060 dan untuk resistennya di 2090. Yang memain sideways bisa mainkan Rp30 ini ya. Beli di 2060 nanti jual di 2090, tapi kalau bagi saya itu sedikit tidak efisien. Jadi selama BRIS yang mau di hold ya, yang mau hold ya, kalau BRIS masih bisa bertahan di atas 2040 sebagai harga closingnya boleh di hold ya. Tapi kalau sudah ditembus 2040-nya, ya apalagi harga 2000 ini sudah ditembus, maka teman-teman juga perlu cut loss ya. Hari ini yang aku ada CC dengan rata-rata harga di 2075, distribusi ada OD ya. Jadi untuk BRIS bisa diperhatikan lagi, sudah ada 3 area support dan 4 area resisten. Lanjut di sini ada saham TPIA. TPIA hari ini ditutup di harga 7.075 dengan persentase plus 0,35%. Dan ini juga secara stokastik, semoga saja bisa golden crossing dan bisa rebound kembali ya. Sementara TPIA masih bertahan di atas harga 6.800 ya. Jadi sebenarnya yang mau dipegang sih ya nggak ada masalah ya. Oke. Selama TPIA masih bisa bertahan di atas 6.760 hingga 6.800 boleh di hold ya. Untuk resistennya di sini 7236 ya, atau 7000. Ini nanti. Oke. Bentar saya bantu cari area support dan resistennya dulu ya.
Oke, untuk TPIA ya, hari ini yang akumulasi ada YP, MJ, dan DP, di sini ada CS, TX, dan BK ya. Rata-rata harga di 7.050 dan sementara untuk area support berada di harga 6.950 ya. Supportnya di 6.950 dan untuk resistennya di 7.230. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk TPIA, selama TPIA masih bertahan di atas 6.800 boleh di hold ya, boleh di hold. Lanjut ada saham WAPO. WAPO hari ini ditutup di harga 222 dengan persentase plus 2,78%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, PD, dan EP, di sini ada YP, XC, dan AT. Rata-rata harga di 238. Dan sementara untuk WAPO sedikit susah untuk mencari area support dan resistennya. Namun kita coba gunakan broker summary ini ya. Kalau kita hitung mulai dari tanggal 2 November ya. Sebentar, saya tarik ke belakang dulu. Ya, 2 November ini PD masih punya barang ya, 1,5 miliar, jadi sedikit sekali di harga 200. Ya, ini rata-ratanya saja sudah di 200, tapi kalau kalau kita lihat secara keseluruhan ini rata-rata harganya di 275 ya secara keseluruhan. Ini SQ juga masih punya 1M ya di harga 250, KK juga masih punya. Jadi ini kalau saya tarik mulai dari tanggal 2, tapi kalau kita tarik setidaknya mulai saat hari ini ya, tanggal 18. Ini rata-ratanya secara keseluruhan 238 ya. Ini CC juga masih punya barang di harga 239. Seharusnya besok WAPO bisa diangkat naik terlebih dahulu setidaknya menyentuh area rata-rata harganya ya di 238-an. Oke, lanjut di sini ada saham Raja. Raja hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase min 0,98%. Dan sementara Raja ini masih downtrend ya, masih downtrend meskipun ini masih membuat higher low. Tapi karena juga closing masih di bawah EMA 90, masih bisa dikategorikan sebagai sama downtrend. Akum ada CP, KK, dan EP, di sini ada CC, BK, dan aset. Rata-rata harga di 203, sementara untuk Raja area supportnya di harga 198 ya. Jadi bisa diperhatikan sebenarnya area support kuatnya itu berada di harga 204 ya. Tapi karena sudah ditembus ya, kita bisa asumsikan next supportnya di harga 198. Ini support di 198 ini juga lumayan kuat ya. Kalau memang nanti ditembus ya, teman-teman harus siap-siap bahwa harga Raja bisa jadi turun lagi ke 189. Tapi kalau memang masih bertahan di atas 198, boleh di hold ya. Boleh di hold. Resisten di 204 dan 212. Jadi untuk Raja bisa diperhatikan lagi, sudah saya sediakan 2 support dan 4 resisten. Oke. Lanjut, di sini ada saham BMHS. BMHS hari ini ditutup di harga 865 dengan persentase 0,0%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada KI, PD, dan BK, di sini ada AK, ZP, dan YP ya. Rata-rata harga di 850. Sementara untuk BMHS masih downtrend ya. Ini masih downtrend sih kalau saya bilang ya untuk BMHS. BMHS masih downtrend. Ini resisten di 900. Support di harga 835. 840. Oke ya, jadi untuk BMHS kalau memang nanti area support di harga 835 hingga 840 ini masih bisa ditembus ya, teman-teman sebaiknya cut loss terlebih dahulu ya. Ya, teman-teman sebaiknya cut loss terlebih dahulu. Untuk apa? Ya, teman-teman bisa ganti kereta ke saham lainnya yang lebih berpotensi ya. Karena ini kalau kita lihat secara trend juga BMHS masih downtrend ya. Jadi perhatikan saja mana closing-nya harus di atas 835 hingga 840 ya untuk BMHS menjadi aman kembali. Kalau sudah ditembus ya teman-teman harus siap untuk cut loss ya. Lanjut di sini ada saham Atap. Atap hari ini ditutup di harga 195 dengan persentase plus 3,17%. Akumulasi ada KK, YP, dan SQ. Di sini ada EP, PD, dan XC ya. Rata-rata harga di 202. Sementara waktu untuk Atap hari ini yang akumulasi tadi sudah ya. Dan untuk area supportnya di harga 183 dan untuk resistennya di 190. Di harga 199 ya. Jadi kalau saya lihat ini kalau teknikal bagi saya nggak seberapa efisien ya kalau kita lihat broker summary saja. Ini tadi secara keseluruhan rata-rata harganya di 202 dan untuk KK tadi akumulasi dengan harga rata-rata 195 dan yang buang barang ada IP. Jadi perhatikan saja kalau teman-teman punya harga rata-rata di bawah 195 ya teman-teman hold saja nggak ada masalah ya. Lanjut di sini ada saham di sini ada saham RALS.
RALS hari ini ditutup di harga 775 dengan persentase min 0,64%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, YP, dan KK, di setir ada PD, CC, dan GR. Rata-rata harga di 771. Sementara untuk RALS ini masih bisa dikategorikan sebagai saham uptrend ya. Ini Ramayana Lestari juga masih uptrend. Dan ini lagi mengincar area resistennya ya. Ini area supportnya di harga 750. Jadi yang mau beli bisa di sini ya. Supportnya di 750 bisa dibeli. Kalau memang RALS masih bisa bertahan di atas 730 ya teman-teman, hold saja nggak ada masalah ya. Menjelang nanti Desember seharusnya juga bisa cuan. Dan untuk resistennya di harga 805 hingga 820 ya, itu merupakan resisten so far saya temukan di sana. Kalau memang nanti bisa mencapai 920 ya lebih bagus ya. Jadi untuk RALS demikian, lanjut di sini ada saham Yellow. Oke, untuk Yellow ya, sudah ARB berjilid-jilid, mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut auto reject atas dan besoknya langsung dibanting. Oke, ini memang sedikit berat ya untuk Yellow ya. Kalau kita mau lihat area supportnya, ini supportnya di harga 218 ya. Memang ini sedikit berat. Dan untuk resistennya di 350. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MG ya, jadi MG akumulasi, lalu ada CC dan PD. Di setir ada SA, YJ, dan HP, rata-rata harga di 232 ya. Sementara untuk Yellow ini masih belum ada tanda-tandanya kenaikan perubahan harga ya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ini sebagai pengalaman saja ya. Kalau teman-teman lihat semuanya harga sudah mau ARB, apalagi ada jumlah distribusi yang sangat besar ya, teman-teman harus segera exit ya. Mau itu rugi atau untung, teman-teman harus segera exit ya. Jangan sampai teman-teman sudah tahu banyak yang distribusi, apalagi saham seperti ini, teman-teman tinggalkan monitornya ya. Jadi harus tetap dipantau. Kalau enggak ya nanti kejadian seperti ini. Ini sudah ARB sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah 5 kali ARB dan semoga saja besok teman-teman bisa lolos ya. Caranya seperti apa teman-teman bisa jual Yellow di harga auto reject bawah ya. Tinggal 232 ini closing hari ini dikurangi 7% ya. Lanjut di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.180 dengan persentase min 0,48%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, IF, dan BK, di sini ada RX, KZ, dan CS ya. Untuk rata-rata harga di 4.168, sementara memang BBRI masih turun terlebih dahulu, tapi arah trennya masih belum terpatahkan ya. BBRI masih bisa dikategorikan sebagai saham uptrend, dan untuk area supportnya so far berada di harga 4.058 ya, di kisaran sana ya. Ini merupakan area support daripada BBRI ya. Di area sini. Jadi yang mau beli bisa tunggu saja di sana. Kemungkinan BBRI koreksi ya. Kalau koreksi makin dalam ya paling mentoknya di sana ya. Tapi BBRI masih bisa dipegang ya karena ini masih uptrend, dan untuk area supportnya tadi di 3990 sampai 4058 ya. Supportnya di sana. Untuk resistennya di harga 4210 hingga 4250 lah di kisaran sana ya. Jadi untuk BBRI kesimpulannya yang mau di hold nggak ada masalah, di hold saja karena BBRI targetnya masih 4.700 ya. Ini targetnya masih 4.700, dan kalau memang BBRI nggak dibikin koreksi sekarang, maka susah untuk naik lagi ke 4.700 karena ini juga sudah naik tinggi ya. Jadi perlu koreksi dulu. Lanjut di sini ada saham BNBA. BNBA hari ini ditutup di harga 3.270 dengan persentase min 6,84%. Seperti yang kita ketahui bahwa BNBA kemarin pada tanggal 16 November sudah di auto reject ataskan di harga 3.770 dengan persentase plus 24,8%. Tapi memang kemarin BNBA auto reject bawah, hari ini pun juga auto reject bawah. Kita lihat siapakah yang paling banyak distribusi ya mulai dari kemarin. Jadi kita tarik terlebih dahulu datanya ya. Kemarin SQ paling banyak distribusi, ini sangat besar sekali ya. SQ distribusi sebesar 743 miliar, kurang lebihnya di harga 1.354 ya. Jadi ini ada error ya. Sedikit error. It's okay. Untuk rata-rata harganya ya, ini error lagi ya. Bentar. Ya, ini saya pakai stock bid jadi memang sedikit error. Kita lihat hari ini saja ya.
Jadi IU paling banyak distribusi dengan harga rata-rata 3270, yang akumulasi ada PD di harga 3270 juga, secara keseluruhan juga 3270. Jadi ini juga error broker summary-nya. Dan kalau saya lihat BNBA, sebaiknya teman-teman yang masih punya besok bisa dijual di harga auto reject bawah ya. Kurang lebihnya 3270 dikurangi 7%, nanti ketemu hasilnya, teman-teman juga bisa langsung jual di sana saat market opening ya. Jadi saat pembukaan teman-teman, sebelum pembukaan teman-teman bisa order sell dulu, karena untuk jaga-jaga kalau memang ARB lagi ya tambah parah ya nanti minusnya ya. Jadi untuk BNBA demikian. Lanjut, di sini ada saham Prim. Prim hari ini ditutup di harga 376 dengan persentase plus 9,3% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, LG, dan XL. Di sini ada KKS, YP, dan EP. Rata-rata harga di 382, dan so far untuk Prim ini ada beberapa area support dan juga teman-teman bisa dijadikan sebagai wawasan ya. Sebentar. Ini supportnya di harga 310 ya. Resistennya di 410, middle point-nya di sini 378. 364, 340. Oke, jadi untuk Prim ini area supportnya di harga 364 ya. Kalau memang nanti 364 ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh langsung ke harga 340 ya. Tapi sebelum itu seharusnya bisa ketahan dulu ya harganya di 354 ya. Jadi untuk Prim sudah saya sediakan, ini cukup banyak ya area support yang sudah saya sediakan dan juga 2 resisten. Kalau memang nanti 378 ini di break ya, kemungkinan Prim akan naik lagi ya, lanjut naik lagi, kurang lebihnya di kisaran harga ya, targetnya di 410 ya. Itu target dari Prim, dan sementara Prim masih uptrend, boleh di hold. Lanjut, di sini ada saham TLKM. Telkom hari ini ditutup di harga 3.630, dan sementara Telkom masih dalam kategori uptrend. Selama Telkom masih bisa bertahan di atas 3.500, teman-teman boleh hold ya. Boleh di hold, dan untuk area supportnya sendiri ya memang di 3.550. Kalau memang nanti 3.500 di break, ya terpaksa memang Telkom mematahkan arah trennya, tapi ada support lagi di harga 2.470. Ya ini supportnya juga cukup kuat. Dan sementara yang akum ada CS, BK, dan ZP hari ini, dan yang distribusi ada AK, YU, dan TP ya, rata-rata harga di 3.620. Jadi untuk Telkom bisa diperhatikan lagi, yang mau beli nanti bisa tunggu saja di 3.550, ya itu bisa dibeli ya. Yang mau swing bisa diperhatikan ya, ini paling penting juga, kalau memang Telkom break area support harus dilepas ya. Lanjut, di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini ditutup di harga 8.975, dan ini sudah sangat mendekati sekali dengan area supportnya ya. Ini supportnya di harga sini ya teman-teman ya. Ini supportnya di harga 8.950 ya. Jadi satu tick dari sekarang, satu tick baris harga ke bawah dari sekarang ya. Jadi teman-teman lihat saja kalau memang SMGR besok tembus ya 8.950 ini tembus. Ya. Ini next supportnya dari sini ya. Cukup jauh juga. Ini supportnya next-nya di 8.500 ya. Next supportnya di 8.500, jadi teman-teman harus prepare for the worst ya. Kalau memang nanti break area support ya teman-teman lepas, nanti kalau yang mau beli lagi bisa di 8.500. Tapi so far SMGR masih dalam kategori uptrend karena juga sudah membuat high low, closing masih di atas SMA 90, 34 ya, masih di atas SMA 90 ya, kita bisa kategorikan di sana. Akumulasi ada BB, YU, dan LG, di sini ada KZ, CC, dan RX. Secara keseluruhan rata-rata harga di 9.000. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk SMGR ya. Tapi secara tren besar ini SMGR masih uptrend ya. Lanjut, di sini ada saham Tepik. Tepik hari ini ditutup di harga 2.890 dengan persentase plus 0,35%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BK, AK, dan UD, di sini ada CC, PD, dan KI ya. Rata-rata harga di 2.896. So far Tepik juga masih dalam kategori downtrend ya. Memang Tepik masih dalam kategori downtrend, dan teman-teman juga bisa perhatikan area support dan resisten yang mungkin bisa saya bantu untuk tentukan ya. Oke, perhatikan harga di dalam kurung ini ya. Ini untuk Tepik area supportnya di harga 2.850 ya. Ini area supportnya di sana. Tapi kalau memang nanti 2850 ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi di 2.800 ya.
Jadi sementara untuk tepik area supportnya di sekitaran sana ya. 2.800 hingga 2.850 itu merupakan area support dari tepik, dan sementara tepik juga ingin berusaha untuk membuat higher low ya. Kalau saya lihat tepik berusaha untuk membuat higher low, resistennya di 2970, selanjutnya di sini 3070. Ini wait. Oke, jadi untuk tepik area supportnya di harga 2.800 hingga 2.850, dan untuk resistennya di 2.970 serta 3.100. Jadi bisa diperhatikan saja, selama tepik masih bisa bertahan di atas 2.850 boleh di hold ya. Jadi untuk tepik demikian. Lanjut di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.330 dengan persentase min 0,85% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada GR, KK, dan YP, di sini ada MG, DX, dan PD. Rata-rata harga di 2335. Dan ini Antam juga sudah mau mendekati area supportnya ya, seperti itu ya. Jadi yang mau beli nanti bisa tunggu saja. Untuk Antam ya, ini area supportnya di harga sini ya teman-teman ya. Di kisaran harga sini di 2250 hingga 2290, yang mau beli bisa di sini ya. Jadi yang mau beli Antam bisa di sini, dan untuk area resistennya di harga 2350 hingga 2370. Jadi manfaatkan momentum saja, sementara Antam juga masih sideways, tapi yang mau beli bisa di area support, dan yang mau jual bisa di resisten ya. Sudah saya sediakan, bisa di screenshot, dan yang akumulasi hari ini ada GR ya, dengan harga rata-rata 2336. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Antam. Lanjut di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 348 dengan persentase min 4,9%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada OD, YP, dan CC ya. Jadi ini OD juga sudah mulai beli dengan harga rata-rata 348 ya. Jadi juga sudah sempat mau ARB ya. Lalu yang distribusi ada AMG dengan jumlah 7M dengan rata-rata harga 352, dan secara keseluruhan ini 350 ya. 350. Secara keseluruhan rata-rata harganya 350. Coba kita tarik ke belakang dulu mulai dari tanggal 17 ya, yang lagi rame-ramenya. Ini SA masih punya barang kurang lebihnya 24M dengan harga rata-rata 316 ya. Ini juga rata-ratanya sudah di bawah. Dan untuk YP ini juga top seller ya di harga 315. Jadi YP juga sudah mulai berjualan. Jadi untuk BPKP bisa diperhatikan lagi ya. Kalau besok banyak yang berdistribusi lagi, banyak yang distribusi ya, teman-teman jual saja ya. Tapi kalau memang menguat kembali, ditutup dengan angka positif, boleh di hold. Lanjut, di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 232 dengan persentase min 4,13% ya. Kalau menurut saya ini koreksi wajar saja, dikarenakan juga ini BGTG kan memang lagi dalam fase uptrend ya. Fase uptrend. Tapi perlu diperhatikan ini 232 ini merupakan area support ya, seperti itu ya. 230 itu merupakan area support, tapi kalau BGTG jebol ya, 230 itu jebol, ya kemungkinan BGTG bisa jadi turun lagi sih. Turun lagi kurang lebihnya di harga 222 ya. Jadi perhatikan saja kalau 230 ditembus ke bawah, kemungkinan harga akan jatuh ke 222, tapi kalau memang menguat ya berarti BGTG naik lagi ke 250. Yang akumulasi hari ini ada KK, RO, dan NI, di sini ada CC, YP, dan ZP. Rata-rata harga di 253 ya. Jadi untuk BGTG bisa diperhatikan lagi, dan sementara waktu BGTG masih dalam fase uptrend, oke? Lanjut di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.525 dengan persentase min 2%. Jadi memang INKP kan masih sideways dulu, tapi kalau kita lihat ini juga sudah mulai ada pergerakan, sementara INKP masih uptrend sekali. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, YU, dan JR, di sini ada CC, AK, dan LG ya. Rata-rata harga di 8.600, dan untuk area supportnya di sini ya. Sebentar. Supportnya di 8.175. Ya, 8.100 ya. Ya, selama INKP masih bisa bertahan di atas 8.000, maka INKP potensi besar sekali untuk menuju area resistennya ya. Masih bisa untuk naik ya, kurang lebihnya targetnya di harga 9.000 hingga 9.250 itu target dari
INKP ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk INKP yang mau di hold untuk swing ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah juga kalau kita lihat fundamentalnya juga bagus untuk INKP ya. Jadi next target dari INKP di harga 9.000 hingga 9.250. Lanjut ada saham Tower. Tower hari ini ditutup di harga 1.175 dengan persentase min 1,26%, dan untuk Tower sementara juga berusaha untuk membuat higher low, tapi kalau kita lihat secara tren besar ini Tower masih bisa dikategorikan dari saham downtrend ya. Jadi Tower ini masih downtrend kalau saya bilang ya. Ya, sebentar. Saya list terlebih dahulu. Oke, untuk Tower ini area supportnya berada di harga 1.165 ya. Kalau memang nanti 1165 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi ke 1135. Tapi yang paling pentingnya kalau selama Tower masih bisa bertahan di atas 1135 masih bisa di hold. Tapi kalau memang 1135 ini sudah ditembus ke bawah, maka boleh dilepas ya. Yang akumulasi ada ZP, YP, dan YU, di sini ada DX, IF, dan RX ya. Rata-rata harga di 1178. Untuk supportnya sudah, resistennya di harga 1.200 hingga 1.225 ya untuk Tower ini. Lanjut, di sini ada saham AALI. AALI hari ini ditutup di harga 10.450 dengan persentase plus 1,21%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, BK, dan YU, di sini ada KZ, RX, dan BQ. Rata-rata harga di 10.343 ya untuk AALI ini. Oke, ini mulai error lagi ya. Jadi it's okay. Saya coba dulu ya. Ini untuk AALI, ini area resistennya di 10.875 ya. AALI supportnya di resistennya di 10.875, dan untuk supportnya di 10.125, maaf ya. Sorry. Ini ya, ini lagi error ini ya. Memang stop belakangan ini error terus. Tapi it's okay. Coba saya bantu teman-teman semaksimal mungkin ya. Jadi untuk AALI ya, perhatikan ya, fokus ya teman-teman ya. AALI ini area supportnya di harga 9.925 hingga 10.125 itu area supportnya. Dan untuk resistennya di 10.700 hingga 10.875. Jadi yang mau beli untuk AALI bisa beli di support, dan yang mau untuk swing ya lihat saja kalau AALI masih bisa bertahan di atas area support ini boleh di hold, dan untuk resistennya di area sini ya 10.700 hingga 10.875. Jadi untuk AALI bisa diperhatikan lagi, oke. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada Pewon. Pewon hari ini ditutup di harga 550, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada UD, CS, dan RX, di sini ada YU, KZ, dan DP ya. Dan untuk Pewon ini area supportnya di harga 545 ya. Selama Pewon masih bisa bertahan di atas harga 545 ya, teman-teman yang mau hold nggak apa-apa, di hold saja. Karena target Pewon ini masih di harga 590. Ya, sebenarnya teman-teman yang mau hold nggak ada masalah sih. Mau di hold saja nggak apa-apa, nanti yang mau jual di 590 oke ya. Jadi secara tren yang besar ini Pewon juga masih uptrend, yang mau di hold nggak ada masalah. Yang mau beli nanti bisa beli di support, kurang lebihnya di kisaran harga 535 hingga 545 ya. Jadi Pewon singkat cerita boleh di hold ya. Jadi mungkin segitu dulu dari saya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa join di grup Telegram saya, dan follow Instagram saya ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan kalau ada pertanyaan lagi bisa tanyakan di grup Telegram atau langsung komen di bawah. Oke? Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan share ke teman-teman, siapa tahu dia juga perlu. Salam cuan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.